Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reno Praska, nomor NIM 2000072. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya akan menerangkan tentang akidah. Kata akidah atau itikad secara bahasa berasal dari kata al-adu yang artinya berputar, sekitar, makna, kokoh, kuat, dan erat. Adapun secara istilah umum, kata akidah bermakna keyakinan yang kokoh akan sesuatu tanpa ada keraguan. Jika keyakinan tersebut sesuai dengan realitas yang ada, maka akidah tersebut benar. Namun, jika tidak sesuai, maka akidah tersebut batil atau salah. Setiap pemeluk suatu agama memiliki suatu akidah tertentu. Namun, kebenaran akidah hanya ada dalam Islam. Karena dia bersumber dari zat yang maha mengetahui, yaitu Allah Ta'ala. Sehingga karenanya tidak ada perbedaan antara akidah yang dibawa oleh para nabi dan dari masa ke masa. Adapun akidah yang batil menyangkup semua akidah yang bertentangan dengan wahyu, yaitu akidah yang hanya bersumber dari akal manusia atau berasal dari wahyu, namun dirubah dan diselewengkan, seperti akidahnya orang Yahudi bahwa Uzair anak Allah, atau akidahnya orang Nasrani bahwa Al-Masih adalah anak Allah, atau akidah Syiah yang berkeyakinan bahwa Allah menyesal setelah berkehendak yang dinamakan akidah Ba'dah. Dalam definisi syar'i, akidah adalah agama Islam bermakna masalah ilmiah yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, yang wajib bagi setiap muslim untuk meyakinkan sebagai pembenaran terhadap Allah dan Rasul-Nya. Meskipun kata akidah dalam hal ini merupakan istilah baru yang tidak dikenal dalam Al-Quran maupun Sunnah. Namun, para ulama menggunakan istilah ini yang menunjukkan kebolehan penggunaan istilah ini. Toh, tidak ada masalah dalam menggunakan istilah jika maknanya dipahami. Di antara para ulama yang menggunakan istilah ini adalah Imam Al-Laqai 418 Hijriah dalam kitabnya Syahrul Usul I'tiqad Allah Al-Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian Imam As-Sobuni 449 Hijriah dalam kitabnya Aqidah Salaf Sahabul Hadis. Kemudian ada beberapa istilah yang semakin dengan akidah yang juga digunakan oleh para ulama, diantaranya Al-Fiqh Akbar. Apa sih itu Al-Fiqh Akbar? Al-Fiqh Akbar pada awalnya kemunculannya kata fikih, dimaksudnya kepada ilmu tentang agama Islam secara umum dan khusus ilmu berkenaan dengan akhirat, masalah hati, penghancur amal, sebagainya. Namun kemudian makna ini berubah menjadi tentang hukum di horir, praktis syar'i yang sekarang dikenal dengan ilmu fikih. Sehingga karena ilmu fikih di masa dahulu mencakup seluruh ilmu agama, baik ilmu akidah yang bersifat batin maupun ilmu hukum yang bersifat syahir. Dari sinilah kemudian muncul istilah fikul akbar yang dimaksud ilmu akidah, karena ilmu akidah lebih agung dibandingkan ilmu cabang hukum-hukum zahir yang merupakan fikul ashor. Ilmu yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah Abu Hanifah
150. Dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar beliau berkata, Al-Fiqhu Akbar, dalam agama lebih baik dan fikih dalam ilmu seseorang faqih tentang bagaimana cara beribadah kepada Rob yang lebih baik dari mengumpulkan seluruh ilmu. Kemudian yang kedua, al-iman. Apa sih itu al-iman? Al-iman secara bahasa bermakna at-tasdiq, pembenaran, dan al-iqrar, penetapan. Adapun secara istilah syar'i, iman adalah pembenaran dan penetapan serta kedudukan terhadap kebenaran yang berasal dari wahyu. Dan para ulama sepakat bahwa iman mencakup perkataan dan perkataan hati dan lisan, perbuatan hati dan anggota badan. Istilah iman merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Di antara para ulama yang menggunakan istilah ini adalah Ibnu Mandah 395 dalam kitabnya Kitabul Iman, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah 728 juga dalam dua kitabnya, yaitu Al-Iman Asy-Syu'ah dan Al-Manul Khabir. Kemudian juga Imam Bukhari dalamnya membuat bab di awal sahihnya dengan nama Kitabul Iman. Kemudian yang ketiga, as-sunnah. Apa sih itu as-sunnah? As-sunnah, kata as-sunnah memiliki makna yang bermacam-macam tergantung disiplin ilmu. Masing-masing dalam ilmu fikih, sunnah adalah hal-hal yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Dalam ilmu usul fikih, as-sunnah bermakna sumber wahyu kepada setelah Al-Quran. Dalam ilmu hadis, asuhan merupakan persamaan kata dan akidah dan seterusnya. Terkadang juga sunnah digunakan sebagai antitisah dan kata bid'ah. Namun kemudian banyak ulama yang menggunakan istilah sunnah ditunjukkan kepada makna akidah, dikarenakan urgensi ilmu akidah yang merupakan pokok agama Islam. Di antara para ulama yang menggunakan istilah sunnah adalah Sunnah Ahyus, Sunnah Ahmad bin Hanbal 327. Dalam kitab Sunnah dan Iman Al-Barbahari 329 dalam kitabnya Syetus Sunnah. Kemudian yang keempat, at-tauhid. Apa sih itu at-tauhid? At-tauhid, kata at-tauhid terdapat dalam hadis Mu'adz ketika diutus ke Yaman dari di atas. Antara para ulama yang menggunakan kata ini adalah Ibnu Huzaimah 311. Dalam kitab Tauhid wa Isbatu Sifatur Rabb Azza wa Jalla, juga Imam Al-Makrizi 845 Hijriah dalam kitabnya Tajannut Tauhid Al-Mufid serta Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid Allazi huwa Haqqullah ala abid, kitab yang ditulis dengan istilah tauhid hanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, dan ketiganya bermacam yang merupakan bagian dari ilmu akidah, sehingga kitab-kitab akidah lebih bersifat komprehensif atau sumur. Selain bahasa masalah tauhid, kitab-kitab akidah juga rukunnya hal-hal yang bersifat ghaib. Kaidah dalam akidah yang pasti yang disepakati para ulama wa'la dan ba'ro, bantahan terhadap aliran sesat dan lain-lain. Kemudian ada as-syariah. Apa sih as-syariah? As-syariah secara umum akidah seperti sunnah. Terkadang dimaksudkan seluruh yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya, berupa hukum-hukum yang terkadang dimaksudnya masalah amalia fikihnya saja. Dalam Al-Quran pun makna syariah berbeda-beda. Terkadang syariat bermakna seluruh ajaran yang dibawa para nabi, terkadang dikhususkan ajaran setiap nabi yang berbeda.
antara satu nabi dan yang lainnya, dan terkadang dikhususkan kepada kesamaan dakwah seluruh nabi, yaitu tauhid. Adapun secara khusus makna syariah adalah akidah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, dan inilah yang dimaksud oleh para ulama yang ketika menulis istilah ini adalah Imam Al-Majum 360 dalam kitab beliau Asy-Syariah, dan Ibnu Batuh 387, dan kitab beliau Al-Ba'anah ala Syariati Firqati Naijiyah. Yang kemudian yang terakhir Usuluddin. Asluh atau pokok adalah apa yang dibangun di atasnya sesuai makna. Usuluddin adalah sesuatu yang agama dibangun di atas, dan agama Islam dibangun di atas akidah yang benar, sehingga para ulama menggunakan istilah ini dengan makna ilmu akidah, dan ini yang kita kenal. Dan perguruan tinggi di Timur Tengah Saudi Arabia, khususnya fakultas yang berkonsentrasi membahas akidah, adalah fakultas Usuluddin. Di antaranya ulama yang menggunakan istilah ini adalah Abu Hasna Asy-Syahri dalam kitab beliau Al-Bana Arya Uslid Diana, dan Ibnu Batuh 387 dalam kitabnya Asy-Syahrul wal Ibanang an Usli Sunnah wa Diya. Wallahu alam. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.